Selamat bertemu dengan pelajar dan guru sekolah Sabat, di mana saja saudara berada. Tayangan ini membahas pelajaran sekolah Sabat yang ke-9. Dengan judul Pekerjaan Pemuridan, mengikut sang guru. Kalau sejauh ini murid pada umumnya mendengarkan teori, selanjutnya ia akan mengalami penginjilan. Ada 3 kisah yang penting yang akan dibahas. Pertama, seorang diselamatkan untuk melayani. Save to serve. Ibu mertua Simon Petrus yang dibebaskan dari penyakit demam keras. Yang kedua, orang lumpuh yang disembuhkan karena imannya yang tidak kenal pantang mundur. Dan ketiga, aniaya yang gantinya menghalangi oleh turut campur tangan Tuhan justru menyebarluaskan kebenaran Injil ke seluruh dunia. Kisah pertama dapat kita baca di buku Lukas pasal yang keempat, ayat 38 dan 39. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dan rombongan pergi ke rumah Simon yang letaknya tidak jauh dari tempat itu. Yesus ketika itu diminta untuk menolong ibu mertua Simon yang sakit demam keras. Yesus berdiri di sisi perempuan itu dan menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Yang menjadi pertanyaan, mengapakah penyakit dihardik? Penyakit dihardik seperti menegur seorang. Injil Lukas selain penulis, sebagai seorang dokter, mendiagnosa penyakit itu sebagai demam keras, yang pada zaman itu serupa dengan seorang yang kerasukan. Bahwa Yesus dapat menyembuhkan demam keras itu menjadi bukti bagi semua yang hadir bahwa ia berkuasa atas roh-roh jahat dan dapat membebaskan orang yang kerasukan. Dari segi pemuridan, segera setelah ibu mertua Petrus disembuhkan, ia langsung melayani tamu-tamu. Pertanyaan, setelah juru selamat menyembuhkan kita dari penyakit dosa, contoh yang baik apakah ibu mertua Simon Petrus yang telah disembuhkan itu telah tinggalkan untuk kita? Nah, kisah kedua dapat kita baca di buku Lukas 5 ayat 17 hingga 26. Orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Di dalam buku Desire of Ages, halaman 267, kita baca bahwa orang lumpuh itu tidak mempunyai harapan memperoleh kesembuhan. Penyakit adalah akibat dosa-dosanya. Nah, sebelumnya, ia sudah minta pertolongan orang banyak. Orang Farisi dan guru agama, tetapi mereka secara belak-belakan mengatakan bahwa penyakitnya tak dapat disembuhkan dan terserah selanjutnya kepada murka Allah. Sahabat-sahabat orang lumpuh melaporkan kepadanya bahwa orang lain yang berdosa dan tak berdaya lagi, termasuk orang kusta pun telah disembuhkan Yesus. Kalau ia percaya, ia pun dapat disembuhkan, sekiranya ia dapat diusung ke Yesus. Nah, sahabat-sahabatnya rela mengusung dia. Sewaktu orang lumpuh masih di rumahnya, Yesus telah meyakinkannya bahwa apabila ia bertobat dari dosanya dan percaya, kuasa Tuhan dapat menyembuhkan dia. Nah, ketika Yesus sedang mengajar di rumah orang, kumpulan dihadiri oleh beberapa orang Farisi dan ahli Taurat.
Orang-orang datang dari desa-desa di Galilea, Judea, dan dari Jerusalem. Karena banyak orang yang hadir, sahabat-sahabat orang lumpuh yang mengusungnya tak dapat masuk langsung menemui Yesus. Justru atas saran orang lumpuh, yang karena sudah lebih dekat dengan Yesus, sudah lebih kuat lagi imannya, naiklah mereka ke atas atap rumah. Tidak enggan. Mereka pula membongkar atap rumah orang dan menurunkan orang lumpuh di atas tempat tidurnya, di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapakah tuan rumah? Dan kalau ia hadir, mengapa ia berdiam diri dan tidak protes ketika atap rumahnya dibongkar dengan sesuka hati oleh penerobos? Nah, tuan rumah adalah Petrus, murid Yesus, yang bersama dengan murid-murid lain ketika itu seperti biasanya duduk mengelilingi Yesus. Tidak ada keterangan mengapa ia tidak protes. Tetapi kita akan heran kalau Petrus sudah sering menyaksikan orang banyak berjubel-jubel antri dan memastikan bahwa orang sakit yang mereka bawa disembuhkan oleh Yesus. Nah, ketika Petrus, tuan rumah, menyaksikan iman mereka, tidak heran ia seperti orang banyak yang hadir takjub. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berpikir dalam hati mereka bahwa mereka sekarang mempunyai alasan menuduh Yesus yang telah menghujat Allah karena telah mengampuni dosa orang, Yesus yang membaca pikiran mereka berkata kepada mereka, "Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dosa yang telah menyebabkan penyakit orang lumpuh itu, Yesus rela ampuni apabila orangnya sungguh-sungguh bertobat. Orang lumpuh itu ingin dosanya diampuni, dan kerinduan itu dikabulkan sewaktu Yesus mengampuni dosanya. Kesembuhan rohani diikuti oleh kesembuhan badani. Nah, di rumah orang lumpuh yang sudah disembuhkan itu ada kesukaan yang besar. Allah Bapa dimuliakan melalui anaknya yang telah mengembalikan harapan bagi mereka yang sudah putus asa, dan kesembuhan kepada penderita. Nah, pena inspirasi pada akhir kisah yang sangat mengesankan ini mengatakan bahwa orang yang telah disembuhkan itu beserta keluarganya siap sedia menyerahkan nyawanya untuk Yesus. Desire of Ages, halaman 271. Luar biasa penyerahan diri murid yang baru beserta keluarganya. Lebih besar keampunan seorang menerima dari Yesus, lebih besar pula terima kasih dan cintanya